kaitannya dengan Al-Quran. Sebelumnya saya sampaikan, saya Muhammad Murtaqi, penyuluh agama Islam yang bertugas di Kecamatan Pejagoan. Ini Gus, kula tang Pejagoan Gus. Terus kemudian saya pengalaman mengajar saya adalah guru TPQ, bukan kayak jenengan guru Quran, guru hadis, luar biasa. Ya dong? Cuma kaitannya dengan pendalaman Al-Quran, Ghoraibul Quran ini, saya hanya mengira-ngira panjenengan khawatir dengan santrinya atau muridnya, karena murid-murid itu rata-rata tamat dari TPQ sudah paham betul tentang gharib dan muskilat, ya loh. Nah sementara jenengan ketika murid membaca Al-Quran ada hal yang mungkin aneh, maka jenengan salah, padahal jenengan belum kenal itu. Murid harus kenal, ya loh, kemungkinan. Maka pada kesempatan ini akan saya kenalkan dulu tentang materi daripada Ghoraibul Quran atau gharib muskilat. Namun sebelumnya saya memang mohon maaf, saya adalah koordinator cabang pendidikan Al-Quran metode Qiraati. Mohon maaf ya, bukan promosi, bukan. Karena semua metode itu saya katakan bagus. Ada metode Iqra, ada metode Yabu'a, ada metode Kompak Alam, ada metode Salingati dan lain sebagainya. Banyak sekali metode dan itu baik semua. Karena tujuannya adalah untuk mengantarkan anak di dalam membaca Al-Quran. Jadi nanti waktunya nggak usah lama-lama ya, karena jangan sudah hafal gharib ya. Belum? Gharib apa gue ya? Ini akan sebelum saya mulai kita doa bareng-bareng. Kelihatan tuh ya? Ya. Aku tadi ini saya sebelum bisnis. Mohon maaf, saya itu di Qiraati sebagai metodologi pengajaran. Maka saya orangnya itu tidak pernah marah. Karena kalau jadi guru marah kurang berkah. Apalagi guru Al-Quran hadis. Kalau sampai mengajar pemarah, jadi tenang ini. Loh, muridnya angel. Karena apa? Sekarang banyak yang namanya guru. Wih ngerasani murid. Ya loh? Oke, guru ngerasani murid. Contoh nih, contoh. Saya ngajar murid itu dan angel banget. Itu ngaku tuh. Ya. Pasti banyak bilang murid itu sulit sekali diajar. Betul kan? Guru gak boleh mengatakan kayak gitu. No, dipikir di sini ya. Ketika sulit diajarkan, Pak saya nggak ngajar itulah, anaknya sulit sekali, ini ngerasani terus. Nggak ada optimis bahwa ketika ngajar murid pintar. Maka kalau di sekolah sekarang ukurannya jumlahnya 40 atau 30, tidak ada murid yang tidak bisa baca Quran. Apalagi materi Ghoraibul Quran. Materi Ghoraib itu sedikit dan banyak. Cuma kita nanti mengenal bagaimana cara membacanya. Kayak gitu tuh kayak engkau yang tak marahi dia sampai yang derek-derek. Nah Quran nih, makanya begini. Bisa aku sombong sedikit apa? Ayo ya. Karena kewajiban seorang guru, gue cara ilmu alim deh. Guru gue sombong, guru gue ulingan, ngenyek, uli. Ketika dengan murid, ngenyek uli. Artinya apa? Ngenyek dalam proses belajar mengajar. Kamu jadi murid, kalau bisa melebihi guru, kamu hebat. Jadi kamu masih. Nah kalau di sini saya yang bodoh dibanding dengan. Karena kenapa? Karena saya mau diperintah dengan cuma jadi murid itu. Ada. Ngapain lagi ya? Ini doa ini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ini coret lagi loh, hati-hati ya. Ini coret lagi. Ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya bersama.
1, 2. Nanti ini saya kirim ya terus. Tidak apa-apa, semua saya kirim. Tapi ada yang tidak saya kirim. Berapa besar ini? Besar kan, Pak? Oh iya. Terus. Mau terus kelawan. Ya. Yo, Rabbi fa'fa'na bima 'allam. Yo, Rabbana 1, 2, 3. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna bima yanfa'una. Rabbi fa'fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna. Cerdaskan kami dan keluarga kami, juga kerabat dalam beragama. Berilah kami rezeki yang halal, teman yang soleh penuh perhatian. Berilah kami rezeki yang halal, teman yang soleh penuh perhatian. Diberi segala kebaikan, dijauhkan segala keburukan. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Belum ada? Hah? Masuk mana? Terus ini kan siapa Pak? Tadi siapa ya? Di mainkan sini, datang kali ngomong baik lah. Siap. Oh ini nih. Ini doa nanti panjenengan lagunya terserah panjenengan. Maka yang namanya jadi guru, apalagi guru Al-Quran, itu tidak boleh marah. Saya tanya dengan jenengan guru Al-Quran, kira-kira satu hari berapa juz? Berapa aja? Hah? Juz jambu sama juz Al-Quran. Nah, saya sampaikan, yang namanya guru, ya, saya ngambil ini saja. Yang namanya guru Al-Quran atau guru hadis atau guru-guru yang lain, itu kalau sudah menguasai materi tidak sinau, tidak mau betul. Dengan misalnya ada materi misalnya dalam Al-Quran ada materi nun sukun bertemu tanwin, apa nun sukun atau tanwin bertemu ya misalnya. Anda sudah paham, ya kalau itu bacaan ilham guna. Pada saat itu jangan menyampaikan materi ilham guna misalnya. Jangan karena sudah apa, jangan sinau enggak? Nah ini nama ini jadi kering tentengan di jadi saya. Jadi guru itu ketika guru Al-Quran senajan panjenengan sudah paham, maka guru yang baik tetap membuka. Mutolaah harus guru. Kalau tidak mutolaah, guru ngawur tadi dono. Tenang. Guru ngawur. Terus ngomong apa? Bisa ngejar materi misalnya toharo, setiap hari dengan materi toharo tetap harus dibuka materi itu. Kalau tidak dengan maaf, kadang-kadang jadi guru pembohong. Contoh, sampean ketika mau saya pernah jadi guru, maaf ya. Jadi ketika mengajar sampean, sinau ya di rumah ya, sampean sinau nggak? Itu pernah dikit. Sampean sinau apa enggak? Tidak. Bohong apa tidak? Kalau sudah kayak begitu, kira-kira ruhnya seorang guru ke murid masuk apa enggak?
Apalagi guru Quran, hati-hati cari deh. Masya Al-Quran habis sudah berbaca pola, sudah baca Quran diterjemah hadis entah aneh. Maka di sini saya ambil di sebuah kitab yaitu Mafatih Fiqhiyah ini, kitab kecil Al-Quran wa nasyadu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi azazi di aslahin nasi fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tujuannya di islahin nasi, untuk memperbaiki manusia. Nek jangan kepengen hebat maca Quran. Uniknya dengan Al-Quran, orang bakal miskin. Itu supi aku. Saya tanya sama jenengan masuk surga atau neraka? Surga. Hah? Surga. Orang ini jatuh sampai duluan. Surga. Orang mandi, jenengan mandi surga. Kudu. Jadi kau ya sampean masuk surga neraka? Surga. Sampean pakai dosanya apa ganjarannya? Nah ini salah satu contoh panjenengan itu dengan dirinya sendiri gak percaya, apalagi ngajarin orang. Mestinya dijawab, sampean masuk surga apa neraka? Ini positif atau negatif? Surga. Panjenengan akeh dosanya apa akeh ganjarannya? Ganjarannya. Sampai jangan siapa kok loh. Sampean ketika dia bilang ucapan adalah kita ini sih kepenak itu baik. Maka jenengan masuk akeh dosanya apa akeh ganjarannya? Nek kasih ngomong dosanya rugi sampean. Contoh kayak ini sebuah contoh. Saya baca contoh ini tidak kayak jadi gini. Jenengan masuk majelis kayak begini dengan materi Al-Quran, apa tuh saya silang apa? Orang ada takon, ada kata kualitatif, Ilang ada tersik, wala tatuhumu, koyo bayi beke lahir. Allahumma, amin. Amin dosa nabi ganjarannya. Jenengan sugih atau miskin? Sugih. Bocah sisi loro siji. Meskipun pegawai negeri akhir utama ya. Tujuan ini sugih atau sugih? Jangan sampai bilang jadi yang namanya murid guru itu harus meyakinkan murid itu pandai apa bodoh, pandai. Jangan sampai bilang bodoh. Oke? Siap? Oke. Nah ini tujuan kita mengajarkan Al-Quran. Satu, menjaga, memelihara kehormatan dan kesucian Al-Quran dari segi bacaannya. Tartil. Baca Quran hati-hati, nggak sembarangan, asal baca. Ono kaidah nanti. Yang kedua, menyebarkan ilmu bacaan Al-Quran dengan cara yang benar. Naik buku fasih ada sarana. Terus yang ketiga, meningkatkan kepada guru ngaji atau guru Quran agar berhati-hati dan gegabah dalam mengajarkan ilmu Al-Quran. Terus meningkatkan mutu kualitas pelajaran Al-Quran dan membudayakan bacaan Al-Quran yang benar, karena yang benar itu lebih mudah. Oke, cocok? Nah sekarang kita maafkan dia ini, dia digagani dia. Saya itu kalau bicara itu dia agak-agak. Pak, yang betul meningkatkan atau meningkatkan? Hah? Yang mana? Yang empat meningkatkan. Mengingatkan, iya, aku salah baca ya. Monggo Pak Kepala MTS Negeri 1 Bapak Haji Muhibban SAG LPD untuk memberikan sambutan dulu. Oh enggak. Iya. Sambutan dulu. Sambutan dulu. Nanti saya tak terus saja. Diajar kabeh kan. Saya itu orangnya itu apa adanya ya. Jadi dengan gak usah ragu-ragu nanti ketika bertanya. Itu bukan berarti saya menyerang enggak. Saya itu akan lebih akrab kalau tenang ini. Ayo motivasi aja. Walah. Satu lagi. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qad istafa hamlatul Qur'ani min 'abdil wafa. Sallallahu alaihi wasallama wal alihi washabbihi wa man ta'allama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ngomong serem ya? Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Murtaqi SPDI MPD, penyuluh fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, yang kami hormati segenap pengurus musyawarah guru mata pelajaran Quran Hadis, Pak Anwaruddin, Pak Haji Hadi Binarko, Pak Kiai Nur Zaini, Gus siapa? Umar Nasra. Gus Umar Hasona, ini salah ya. Dan semuanya saja Bapak Kiai Gawakis dan Ibunya Istoyo. Alhamdulillah wa syukrulillah, sholawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kiai, saya hadir di aula ini adalah untuk silaturahim, bukan untuk memberikan sepatah dua patah kata, apalagi sambutan sebenarnya. Hanya menemui salaman musafahah dengan saudara-saudara di MKMP Quran Hadis. Tapi karena didahului oleh Pak Kiai, saya maaflah. Selanjutnya, yang pertama, menjadi guru Quran Hadis itu adalah menjadi guru yang pokok dalam rangka menjalankan tugas selaku pendidik dan pengajar. Saya tidak bermaksud membandingkan pelajaran yang satu dengan yang lainnya, tetapi real, nyata, pelajaran yang lain itu mungkin hanya sebatas tanggung jawab kita di dunia, yang kalau kita mengajarnya dalam tanda kutip salah, tidak berlarut-larut di bawah pertanggungjawabannya di akhirat. Contoh misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Kayak saya, umpama saya kok ilmunya salah, kalimat aktif dan kalimat pasif, misalnya saya ilmunya salah, saya insya Allah tidak akan dibawa-bawa oleh pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bisa dunia. Ya, hanya sebatas di dunia, yang itu semuanya kok bisa salah, gurunya siapa, Muhibat misalnya. Hanya itu saja, sanksi sosialnya begitu. Tetapi betapa mulianya Bapak Ibu semuanya yang menjadi guru, pengajar, pendidik di mata pelajaran Quran Hadis. Karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, tetapi pertanggungjawabannya akhirat pula. Untuk itu, hari ini saya memberikan penguatan dan motivasi dengan status yang sangat mulia, yang akan mengantarkan keselamatan anak-anak kita
murid-murid kita sekarang istilahnya bukan peserta didik lagi, sebutannya bukan siswa, siswi, tapi sekarang sudah kembali kepada istilah murid. Ini juga harus dipahami oleh kita semuanya. Walaupun lisan kita masih terbawa angle ya peserta didik, angle, paham betul? Kebiasaan kita menyebut ya siswa-siswi, tetapi sekarang sudah murid kita dengan ilmu yang jenengan kuasai di mata pelajaran Quran hadis akan membawa keselamatan murid kita dunia dan akhirat. Untuk itu saya sering ini cerita pengalaman pribadi, sering menyampaikan pula kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita membaca Al-Quran Fatihus Surah misalnya kahayang aso alam aso yang murid siapa? Murid Muhibban Innalillahi murid Pak Haji Winardo Innalillahi Haji Winardo sudah lulus kiroati, muridnya masih membaca alam aso kahayang aso. Itu kan. Nah ini pentingnya hari ini guru juga harus update ilmu. Mbok masih kelupaan, dulu pernah lulus kiroati tetapi beberapa tahun tidak ditekuni, bacanya benar tapi salah namanya tajwidnya, pembahasannya lupa ya berarti. Bapak Ibu kan kita paham dengan hal yang sangat sederhana tentang gharib itu adalah saktah, tashil, nakol, ismam, imalah. Itu kan paling itu kan itu sering kita kalah cepat dengan anak-anak kita yang kelas 7 MTS. Tetapi kelas 8 MTS mereka yang dulu mengalahkan kecepatan kita itu sudah mulai berkurang. Kelas 9 hilang juga. Yang dosa jenengan. Karena dulu di kelas 7 itu mereka baru saja diwisuda TPQ-nya. Saktah, tashil, nakol, ismam, imalah masih apa? Lah oleh kita tidak tersentuh, oleh kita tidak dimotivasi, mereka hilang di kelas 8, mereka tanpa bekas di kelas 9. Kita tanggung jawab. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi sangat penting. Saya mengapresiasi MGMP Quran Hadis yang hari ini menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, Bapak Kiai Haji Murtaki ini, untuk menghangatkan kembali keilmuan Bapak Ibu dan semuanya kita semuanya tentang gharib dan muskilat. Gitu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak terjadi di Quran hadis, tetapi bisa saja terjadi di guru yang lain tanpa bermaksud mempermalukan guru yang lain. Saya tidak menyebut. Tapi jangan lupa bahwa ilmu-ilmu tentang membaca Al-Quran itu pasti itu selalu harus diupdate, harus selalu dingajikan, harus selalu musyawarahkan antar sesama guru atau antar sesama guru MGMP Quran Hadis, agar kita yakin dengan apa yang kita ajarkan. Kayak gitu. Ya misalnya sederhana saja tentang matn ibad saja, matn ibad ya. Ada, kita harus update juga tentang matn ibad. Kemudian kita berhadapan pula dengan matn ibad yang di situ ada hamzahnya, itu juga harus update dan seterusnya. Ini penting, sekali lagi saya mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan update ilmu, musyawarah bersama, berbagi ilmu dengan narasumber yang tepat tentang kaitannya gharib dan muskilat. Untuk itu, ini saya tadi masuk ke sini dalam rangka silaturahim. Ya secevil dua cevil saya mendengarkan penjelasan, kan saya ikut ngaji Pak. Saya juga lihat diundang sama antar kok.
Saya datang ke sini karena naik saja sampai. Saya kira itu. Terima kasih Pak Anwar dan teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara ini. Selebihnya tidak saya ucapkan di sini. Selebihnya saya ucapkan saja di Pak Hadi karena kemarin ada diskusi di pengurus KKI tadi. Kenapa ini naik gitu? Orang ngomong. Saya kira begitu, nggak usah penasaran. Yang penting hidup harus bahagia, disyukuri. Terima kasih. Saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Keberkahan dari Allah SWT, aman, sehat, sejahtera. Amin. Terima kasih Kiai. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun. Menatap. Terima kasih. Demikian motivasi yang luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Saya lanjutkan ya. Saya mohon maaf ini apunten Pak. Saya itu kalau bicara bebas, kadang kalau bahasa, kadang kalau tidak, itulah karakter saya. Karena tujuan saya agar saya lebih akrab dengan panjenengan. Los. Kuncinya satu, jangan marah atau isi diri ojo. Muridnya angel ojo. Itulah guru Al-Quran. Ini hanya prolog aja atau muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kullu qaulin mukarririn mamlulun ya. Illal Qur'ana fa innahu kullama kurriru halal. Jadi yang namanya Quran, ucapan-ucapan Al-Quran itu adalah setiap ucapan itu membosankan. Tapi nek Quran orang bosankan. Ini kan nek baca Quran bosan apa orang? Ini jujur. Nek baca Quran panas apa? Enak. Tenang. Baca Quran ini ya. Nah, maka di sini kullu asya'a tadkhulu intarta ilal Qur'ana intartahu tadkhulu anta. Jadi Quran itu atau setiap sesuatu pasti akan layu. Apapun pasti layu. Ilal Qur'ana kecuali Al-Quran. Quran orang layu. Ditinggalkan sampean nggak dibaca, tetap Quran gue tidak akan layu. Maka untuk ini agar bermanfaat tadi betul disampaikan oleh beliau bagi Muhibban bahwasanya Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu adalah ilmu lisan. Jarang dibaca geradak-geradak. Cocok kan? Iya. Kelas 1 atau kelas berapa itu kalau di sini kelas 7 ya. Kelas 7 baru dapat dari SD atau MP atau apa amat dapat jos. Tapi kalau tidak dijaga oleh guru Al-Quran bahaya. Si dosa tadi kepala aneh. Apa-apa lah. Terus kemudian yang berikutnya ini saya pernah baca ziarah ke Makom Baharwani, itu ada tulisan di background ini. Apa nama? Qalilun farro khairun min kulli min kahirin farro. Jadi ada. Kalau punya ilmu kok ditekuni bagus, senajan sedikit tapi ditekuni api. Dibanding banyak ilmunya tapi tidak ditekuni hilang lah. Wis kayak nangani dari ini nangani tanah hari putus makomnya ada di situ. Yes. Yang hebat adalah Al-Quran khairul mawahib. Quran itu adalah pemberian Allah yang harus dijaga. Maka panjenengan ini termasuk pilihan Allah yang untuk mengajarkan Al-Quran. Ini jadi pilihan Gusti Allah sampean. Jadi mau apa? Siap. Jadi Gusti Allah ya. Guru Quran lo sampean. Oke? Oke, ya. Sekarang akan saya coba dengan baca. Ya. Ini baca. Bu Anas nanti musyawarah. Mohon maaf tadi sampaikan saya memang dari koordinator Iraki, tapi mungkin ada dari koordinator yang Buam, mungkin ada dari Eko, mau nanti di ini kan apa? Ya, bisikan aja lah ya. Anggapnya aku di sini benar. Nah ini nanti saya mau foto ini. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas Gus.
Nah, bisa baca bareng-bareng? Ya. Saya tak lihat jenengan. Ayo. Ta'awudz dulu. 1, 2, 3 bersama. Sampai itu biasa bacanya kalau di gawe-gawe. Los saja. Ya. Dengan baca Quran dia jangan merasa khawatir mau salah aja. Apa baca? Iya, apa? Mumpung saya nanti sedikit banyak bisa sedikit membetulkan. Ini sangatnya aja begini saya. Ayo, Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Ini. Bapak Yo yang ini ya. Ini anu foto. Bisa? Ya. Oke. Ayo coba. 1, 2, 3. Cocok? Mantap jenengan baca Qurannya gitu? Mantap? Mantap. Ini salah satu. Kesalahannya satu di sini. Ini kesalahannya bukan masalah bacaan harus ngerti dari kota koleksi. Dengan itu ketika baca Quran tuh yakin itu yang pokok. Kalau sudah bisa maksudnya ya, yakin bener aku. Nah yang jenengan SIA itu berarti salah. Terus. Ya. Terus. Diulang. Oke, inilah guru Al-Quran. Terus. Terusnya ini nggak apa-apa, ini tenang, nggak apa-apa. Ini nanti saya betulkan dengan oke mahir. Ayo. Terus. Oke, apa lagi? Terus. Terus. Rampungkan ya. Terus. Usah terasa dibaca terus ya. Jangan khawatir salah baca. Yuk aku nanti separuh saya terangkan. Ayo terus. Kurang apa? Anak imamnya. Nah, terus. 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 Ya, terus. Berarti kalau salah itu harus jenengan kok baca salah, itu berarti jenengan saking alime. Terus terang itu terus sudah cukup ya sedikit. Ini saya kasih contoh dulu. Nah, masalah bacaan nanti di di slide berikutnya ada nanti saat ini dengan bisa definisinya di situ ada. La tak man ya. La tak man. Tapi munculnya cek suwe. Elek banget yakin. Oke. La tak man. Ayo bersama. Cucu kembar sih. Jadi lata manna muncul tangan gitu ya. Yuk 1, 2, 3. Lata manna. Paham? Ini namanya bacaan bacaan ismam itu mencampurkan harkat domah dan fathah menjadi satu dengan tanda mencucuk. Ya.
Ya. Nah, ini Islam, jadi cuma ada ini yang kami kenal yang sudah biasa sama anak-anak itu memang begitu prakteknya la ta'manna. Tapi ada yang berpendapat bunyinya munculnya di depan begini. La ta'manna. La ta'manna. Tapi buku Pak ya. Orang santai. La ta'manna. Indah. Oke? Siap? Nah, nanti di surat apa di situ ada nanti. Sing penting praktek bae ya. Rampung praktek gua. Ayo coba praktek 1 dan 3. Orang lucu. Gak apa-apa prakteknya. Ayo coba prakteknya. Gak apa-apa. Lah, ya. Lata mau Membaca gunanya nun bertasydid ya. Lata man coba lata Masih mundur. banyak senyum sih Pak. coba ini agak sulit ini. Ayo man coba man bunyi man. Nah itu bukan man. Nah coba lata man. Ayo bersama. Ini murid itu bistro. Murid yang jelas. Oke, ini namanya gharib. Gharib itu berubah ya hubung korban, artinya diasingkan. Cara orang mengetahui kalau memang tidak belajar ilmu ini. Ya, dia akan baca biasa. La ta'manna. Tapi salah Pak. Salah, jelas salah. Ini yang kita lakukan ini adalah qiraah Imam Asim. Jadi muridnya Imam Hafaz. Tinggi, tidak sampai Imam Isya'i, Imam Muhammad, tidak. Saya nggak berani. Karena kalau ingin mahir, muridnya berbagai macam bacaan, jangan butuh belajar Imam qiraah Syaf'an atau Asy'ariyah. Jadi jangan sekali-kali tiru. Jangan saya tiru misalnya kalau Wadduha. Coba gimana? Tuh salam ya. Nek orang tua itu nyong orang wani. Dia itu contoh. Oke ya. Nah, A'ak Jamiun. Saya akan menerangkan tentang ilmu nahwu ini. A'ak Jamiun, hamzah pertama dilebur dengan hamzah yang kedua. Bunyinya gini. A, coba bersama. A. Sekarang naik sukun. A, Jamil, coba. A, Jamil. Lagi. A, Jamil. Jangan sampai baca A, Jamil salah. Sana. Yang muridnya lebih pintar. A, Jamil. Waduh, beneran urut tawatin. Salah. Jadi A sama lagi sekarang sukun tanyain A Jami bersama wis oke sudah oke sekarang yang Latina itu nanya dibaca-baca apa beda? Pendek. Khusus satu itu nanti suratnya ada di sana. Lakinna itu asal katanya lakin dan anak. Maka lakinna huwa rabbi wala usyriku bi rabbihi ahada. Ya jadi pada apa logika aku? Terus ini bacaan apa sak? Sakta itu berhenti sejenak, sekedar satu alif tidak boleh bernasab posisi daripada bibir atau mulut sebagaimana harokat yang ada. Contoh, kalabal ron itu jangan sampai main-main.
Kalabal ron. Orang ini. Orang ini salah. Yes. Oke. Coba kalabal ron. Ayo. Kalabal ron. Ini kalau mau ngajari Pak Dewi Pak. Karena sudah tasawuf dia nanti. Cuma jarang dia. Karena sudah bisa dijebak. Terus artinya kalau lakinya terus kemudian nanti al-tohiro itu namanya bacaan musyilat. Gharib itu bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan tulisan, itu namanya loh. Kalau musyilat bacaan Al-Quran yang harus hati-hati. Contohnya tadi lakina, ini banyak yang baca salah, dibaca apa? Padahal ini namanya musyilat. Terus kemudian al-tohiro, wa in ja'alnal baita matabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tohiro. Biasanya an tohiro baiti saking malime sih. Ya toh? Oke, terus kemudian lagi do'fa. Ini ada dua macam. Boleh dibaca do'fa, boleh dibaca du. Boleh fatah, boleh do. Doma. Yes. Yang si doma. Bebas. Nah, bagusnya bagaimana? Sesuai dengan tulisan yang ada di Al-Quran. Kalau memang dengan tulisannya doma, baca doma. Tapi jangan ingin pamer, fatah orang apa? Boleh Pak, boleh. Baca Quran pamer tetap boleh kan? Oke, guru Quran itu cara Muhammad. Pamer boleh dan cara. Ganjaran apa? Baca Quran. Ya toh? Apa? Hilang ganjarannya orang. Yes. Sombong ini kataku, sombong ini. Dengan dalam keluarga boleh sombong. Oke, bapak masa depannya top. Anak-anak ini. Orang tusah enggak. Mama ke sini. Boleh ini nasi. Kenapa? Untuk memacorkan anaknya seperti bapak atau ibu. Nah, terus nidaa. Ini kalau tadi bahasa apa? Maghrib. Ya. Ini ketika fathah tanwin dibaca pan, tapi kasroh tanwin tidak, dhamma tanwin tidak. Pas tadi kalau harus lagi dibaca tidak salah, pokoknya salah jadi banget orang lulus itu lah. Terus kemudian maya syailah, ini muskilah. Maya syailah. Tadi banyak yang baca maya syailah, terus kan daripada gue belu. Enggak apa-apa. Pulau yang negara. Alasan terus gitu. Oke, sudah paham? Nah, silakan nanti saya yang ini. Tapi yang bacaan sempurna ya orang wali dan itu. Tapi dari pokok ini semuanya insya Allah diaturkan sama. Ini intinya sudah. Ilmu apa murid? Dan tasnya orang lebih sedikit. Terus lebih sedikit. Nah, terus kemudian arinal ladain. Ya, arinal ladain. Arinal ladain. Oke? Ya, oke. Ada yang kan? Ini boleh ya. Ketika saya mengucap kok ada yang salah, jangan atau tanya silakan nggih. Sampai monggo. Oke. Bila kau tidak Ya. itu kan jibat ya. Ya. Biasanya kalau jibat itu diakhiri dengan alif. Ya. Nah, itu Nah, ini harokat fathah tanwin itu ya. Bisa ulu misalnya misalnya apa ya? Ngaliman. Ya kan? Ngaliman. Itu namanya bahasa apa? Harokat fathah tanwin dibaca waqaf menjadi ngaliman menjadi maksud saya gini,
Ya, terus kata. Terus kemudian fathah tanwin ini khusus ya, ini pelajaran materi di materi muskilah. Jadi ketika ada fathah tanwin, petunjuknya jangan kalau ada fathah tanwin tanpa alif ya, maka dibaca fathah, statusnya sama dengan fathah. Apa fathah tanwin diikuti? Itu. Jadi itu sama statusnya. Tidak apa ini saya dari awal tidak akan mengurus masalah nahwu sorof kok kesuwe. Aku ya orang pati mahibana maksudnya. Kayak gitu ya. Jadi itu Gus. Oke nggih? Ya harokat fathah tanwin dibaca kok selain takmar buto. Nek takmar buto tidak. Bakoro. Ada nggih? Terus kemudian Allah ta'dilu i'dilu ini boleh dibaca dua macam. Allah ta'dilu boleh, i'dilu boleh. Allah ta'dilu. Saya tahu ya terus. Jadi top jangan sekali lagi. Itu nih menjadi ini pada Bang? Mat? Jadi memang guru Al-Qur'an itu kowe ya gori becos. Tajwid yo. Untungnya jenengan jadi guru Quran dan guru hadis buatan ini itu hanya menjelaskan pada proses manfaat atau fadilah. Paling hukum-hukumnya kalau hadis paling gitu tuh ya. Nek bacanya ya kayaknya nek kalau murid tanding kayaknya. Ya, maka saya katakan guru Al-Quran itu harus setiap hari tadarus Al-Quran. Setidak-tidaknya 1 ayat. Dan jenengan sudah sampai khatam Quran ya. Setiap hari satu ya. Tapi jenengan dikontrol. Ya toh? Makanya belajar Al-Quran itu wajib hukumnya, wajib boholago bermusyafahah. Ya toh, sama guru. Orang kenal laptop senajan go haram. Nah jenengan ki sanadnya kalau aku. Nanti saya dengan pada. Ya, makanya kalau yang memang kurang marem-marem ya minta diajari sama Pak Hadi sama Pak Kiai sama Pak Ibu Kiai bimbingan. Salah. Ini ya Pak Kiai Hadi sama Pak Anwar ini sudah ya. Udah. Nah kemudian yang berikutnya adalah irkam mana. Ini Pak Rasim. Oh ihom utama. Baca. Saya bos. Ya bedu-bedu lah ya. Saya bedu. Kacanya bedu enggak ada ya. Lucu. Ya. Irkam. Jangan saya baca irkam. Terus yauma ini yang benar adalah di Quran hanya ada 1 yaum ini. Jangan sekali-kali dengan nyalahkan dia dulu surat apa. Nanti di Pak Said itu ada. Jangan salah kioma. Bukan sih tidak kayak pinter-pinter. Hati-hati. Ini yang namanya materi. Oke, jauh. Ada 1. Ya. Terus kemudian yang berikutnya salasila. Salasila itu ada 3 macam. Di sana ada ayatnya salasila wa aulalam wa sa'iro. Boleh dibaca pendek. Salasila. Kalau berhenti dibaca sukun. Salasila. Boleh? Boleh. Kalau berhenti Boleh. Salasil karena nafas tidak kuat berhenti saja. Maka baca Quran itu ini yang fatal. Itu kalau nafas tidak kuat jangan dilanjutkan. Oke saudara-saudara. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Mending 1 kata atau 2 kata. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Lillahi Rabbil alamin. Misalnya, ini boleh kayak begitu. Ini dalam Sima Komita nih namanya menggunakan wakof kobi, nek ora kuat man. Tidak apa-apa. Boleh. Oke.
Maka jangan sekali ambekan yang tidak kuat dilanjutkan jangan. Ini dalam mempelajari Al-Quran. Nanti saya sampaikan di situ ada. Ini nanti banyak sindiran di sini. Terus kemudian anaba ada empat, ada anaba, anabu, anasia, al-ana, ada empat ini. Besok di Quran ada. Sampai juga pernah cuma ini. Anaba, anabu, anasia, al-anamina. Sudah coba Pak? Sudah sini ya Pak. Sudah. Oke. Tanggung jawab. MTB ya jenderal ya. Nanti saya pakai minta. Nah ini namanya anaba, anabu, anasia, al-ana. Maka dibaca panjang karena memang bukan mengartikan apa namanya saya atau Dr. Wahdah. Terus kemudian fa'ana panjang apa pendek? Fa'ana panjang apa pendek? Nah, dalikum anar boleh dibaca? Nah, terusnya walai apa walai? Oke. Khalidina apa khalidaini? Quran satu. Ini terus Quran mulai besok ketika tadarus Quran melalui via WA. Hati-hati sampai yang buka kitab B. Kitab dia buka. Kalau sudah buku surat dia ada apa ya? Nah gitu. Biar jangan salah. Terus anak roha ini namanya bacaan imala. Ini kita mau dari sini imala, ismam santal, kasih dia lalai. Nah imala ini ada imala itu memiringkan bacaan antara harokat fathah dan kasroh. Imala memang ada yang sugro, ada yang sugro. Nah kita gunakan imalah yang sugro, langsung muni maju reha apa? Maju reha. Lagi. Maju reha. Karena salah apa-apa Bu. Dari maju reha. Ada yang memang cenderung ke kasrohnya, ini harus hati-hati. Maju reha. Ada yang kasrohnya. Tapi yang enak maju reha re itu sudah benar. Oke? Ya. Terus fis samawat ketika difasol gimana? Wa anabu dibaca? Wa anabu dibaca? Jangan baca wa anabu dibaca? Di musoitirin itu biasanya ada sin kecil di atasnya. Itu boleh dibaca? Boleh dibaca? Begitu? Boleh dibaca? Boleh dibaca? Selalu sin ya. Di musoitirin itu tetap dibaca. Botorin. Tetap dibaca. Oke? Anak sini tapi tetap bimusoiti tetap dibaca. Abaikan sin ya. Abaikan sin. Hanya satu toh. Nanti ada pasto, ada abubul puso itu. Nah, ini yang abubul ini boleh, so boleh. Kalau bimusoiti tetap harus dibaca. Ini Imam Masih. Oke? Ada yang dibaca sirotol itu kalau mengikuti Imam Kisai itu boleh baca zabur. Ihdinas sirotol boleh. Tapi kita Imam Masih nggak boleh. Tetap harus sholat. Oke? Ini dibaca sholat masih? Baca. Oke. Terus biksal ismu namanya nakol. Nakol itu mengalih apa? Ya memindahkan harokat huruf hamzah wasol ke huruf lam. Bunyinya ya Allah banget di sini. Terus kemudian yang sutu tulisan short ada sin kecil di atasnya. Dibaca? Lagi sudah tadi. Apa Bang? Ya apa? Yang sutu tak? Ya dibaca? 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 Yang mesti
nanti kalau sibuk salah, sibuk salah. Dibaca sin. Dibaca sin. Berarti bacanya ya beringis ya. Jadi bimusoitirin itu tetap so. Ya bersutu dibaca sin. Lakinna dibaca ayo, lakinna dibaca. Yuk baca. Nah, terus kemudian bawahnya dalika. Dalika. Terus jadhat dari bacaan. Coba baca. Sak masuk ke huruf. Langsung aja jangan menjauh. Ini jangan apa sudah bisa cuma satu kurang deres. Ini orang aneh kita kayak gue. Masalah aku anu bersih. Kayak jenenge sombong kayak gitu jenenge. Jadi aku deres. Tetap ganjaran. Aku anu deres. Makanya kalau saya tidak deres, saya bohong sama jenengan. Saya sinau ini 3 hari loh. Ya, 3 hari sinau ini terus kan menghadapi ahli Quran. Aku tidak pun. Padahal bapak saya itu guru Quran hadis. Wah, itu tenang. Aku di bapak. Ini kata lagi. Terus ngada ini gula berarti ngada nih. Nek khairun anda ini dibaca khairun nih. Jadi nek tanwin itu ada alnya maka khairun nih. Jadi tanwinnya hilang jadi do. Dengan kasro ya begitu. Qawariro min fiddah ini ada ayat 15 dan 16. Yaudah dibaca qawariro 1 2 3. Qawariro min fiddah. Nah, rohnya dibaca? Qawariro rohnya dibaca? Kalau dari awal itu wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin kanat qawariro min fiddah. Itu kalau mau dibaca langsung. Kalau tidak kanat qawariro. Oke. Ya. Mumpet yang mana? Sepertinya orang. Ya, Amhumul Musaikirun. Baca. Dibaca sana pasti? Boleh 2. Jadi Amhumul Musaikirun itu boleh dibaca so, boleh dibaca sin. Jenengan arep milih moten. Jadi kori, jadi rotan, baik pas Amhumul Musaikirun. Batu so. Tapi hakimnya aku ngerti. Nek orang ngerti mesti hakimnya ngawur. Jadi hakim MTQ itu tuh menguasai ilmu qorib, menguasai ilmu tajwid. Nek laku ya ora pati-pati. Tapi sing koyo tulisannya. Gimana? Baiknya seperti tulisannya. Iya, baiknya seperti tulisannya Amhumul Musaikirun. Seperti tulisannya itu baiknya. Samuda dibaca? Samuda. Mesti lagu ya. Ayo baca yang mantap. Samuda dibaca? Samuda. Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang apa sukun? Sukun. Oke. Samuda dan-nya dibaca pendek. Dibaca apa? Pendek. Samuda bersama. Samuda. Gitu. Dan-nya dibaca pendek. Kayak yang umat di sisi dapat, umat di sisi apa-apa. Tapi kalau sudah Quran nggak ada istilah muat, gampang. Nah ini basto tulisannya sod ada sin kecil. Sod apa sih? Sod apa sih? Coba baca. Basto. Ini dibaca sih. Ini di Quran semua. Ini kalau salah bacanya berarti ya salah jari. Berarti kalau salah itu dosa. Berarti jangan baca ini hukumnya fardu ain. Belajar qorib fardu ain. Nek salah dosa. Ada dosanya apa? Dulu. Kalau Quran ada dosanya apa ganjarannya? Oke ganjarannya. Saya itu belajar materi
belajar itu sejak tahun 91 sampai sekarang saya mau belajar ini. Nanti mantan mau cerita aku. Main sombong orang apa lumrah lah, mau itu kesempatan ngomong. Ya, basto soalnya dibaca. Malaihim dibaca. Dibaca Ben? Oke. Ar-Rasulah dibaca? Dibaca Ben? Dibaca Rasul ya nggak apa-apa boleh. Jadi suku boleh nggak boleh? Karena di sana memang diperbolehkan nanti. Tapi yang api kayak sesuai Rasulah pendek dibaca Ben? La ta'lamunahum ketika Rasul dibaca? La ta'lamunahum ya'lamuhum. Terus berikutnya dibaca? Apa? Yaumihim. Ketika baca layin itu lemes nih. Jadi punya yaumi, baca? Yaumi. Jadi lemeskan. Jangan sampai langsung yaumi. Si lemes yaumi kan sangat lemes sama si kaku. Si yau layin itu lemes yau. Tapi jangan di guys diseret. Yauma nggak boleh. Yauma maksudnya lemes. Terus liqa'ana dibaca. Yang mana? Liqa'ana. Iya. Sekali lagi. Liqa'ana. Jawab sampean. Terlalu ngalim. Jadi ya, lafal anak kalau didahului alif, naknya dibaca. Kalau didahului hamzah, oke. Iya. Jadi liqo. Ada apa pendek? Oh salah. Iya. Kalau lafal anak didahului hamzah panjang. Didahului alif maaf pendek. Kecuali tadi anak ba, anak bu, anak siap, anak mila. Kecuali 4 itu. Oke. Terus berikutnya dibaca. Satu dan tiga. Yang mana? Temenan? Terus berikutnya. Satu dan tiga. Yang mana? Sekali lagi. Jadi kalau ada nun iwad di awal ayat, nunnya tidak dibaca. Oke? Jadi kalau di awal ayat jangan mau mulai itu ada nun kecil, itu nggak usah dibaca, abaikan saja, langsung kalimat itu yang dibaca. Oke? Terus kemudian berikutnya itu dibaca. 1, 2, 3. Yang mana? Yang lagi? Benar apa salah? Tuh, ya. Berikutnya. Lagi. Terus yang bawah? Apa? Ini bacaan apa dalam tajwid? Terus kemudian yang berikutnya? Boleh dibaca? Terus berikutnya? Terus berikutnya? Lagi. Benar? Lana tua betul itu? Coba ulang lagi. Mana tiba bicara salah ya salah. Ini lana tua makanya dibaca. Ada pertanyaan? Yes. Ada nggak? Bingung ditakon apa salah apa ya? Ya. Gak ada pertanyaan ini? Ini Quran Banyak. ya. Oh, itu banyak. Ya, ada.
Ya, gua. Apa? Dalam bacaan tasbih Ya. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang tasyir. Dulu pernah diajar itu dalam membaca tasyir itu mengganti suara hamzah berdua seperti suara antara ha dan hamzah. Jadi tidak dibaca a tapi ah. Ada suara seperti itu. Ini perbedaannya bagaimana? Terus yang kedua, masalah waqaf nakal ini bebas atau seperti apa prakteknya? Misalnya amud, alhamdu dibaca alhamud, ini ada yang membaca alhamud dalam waqaf nakal, itu seperti apa? Terima kasih. Baik, untuk bacaan tasbih saya bikin yang mudah itu karena kalau sebagaimana hak yang samar kayaknya lagi diteti. Contohnya ini Pak Dahlan, saya ketika bermusyawarah dengan Pak Dahlan kayak gini, coba baca karena saya ditasih 3 kali. Ditasih 3 kali itu orang berarti orang lulus. Saya ditanya dari mana kebumen baca apa Al-Quran, langsung tasbih di mana. Saya baca yang kayak tadi mas. Ada hanya sedikit samar hanya, tidak tidak salah tapi jami padahal jangan kayak gitu, berat itu. Tak kasih contoh apa itu toh udah gitu aja. Jadi jenengan bisa baca boleh ya, campuran harokat kata dan hamzah sebagaimana hak yang sama. Monggo jami sama pakai laporan boleh adukan boleh nih, jangan baca boleh, tapi jangan terlalu ya hanya sama toh. Jadi ini sulit, maka saya sampaikan yang gitu ya. Yang pertama, yang dibaca. Itu yang pertama. Tanpa H. Yang pada sengaja lampu sampai. Nah ini definisi sakta. Nanti sakta itu berhenti sejenak sekadar 1 kali, tidak boleh bernafas. Panjenengan kalau mau dilihat di Quran Al-Kahfi ayat 1-2. Aywaja qadina yasin mimmal qadina hada surat Al-Qiyamah wa qila man terus kemudian di mutaffifin kalla Oke. Tasyir membaca tengah-tengahnya antara makronya huruf hamzah dan alif tadi imalah juga begitu miring. Majere langsung bunyinya. Di dalam surat Sajdah tasyirnya imalah di surat Hud ayat 41, ismamnya ada di surat Yusuf ayat 11, nakolnya ada di lam pasoh. Nah, tadi ada pertanyaan yang bisa jawab. Kalau ada 2 huruf, yang satu sebelum huruf terakhir mati, yang satu hidup kayak hamdu misalnya, maka bacanya tidak hamd, tidak, tapi hamdu. Gitu. Walillahil hamd. Jadi itu ada pertanyaan. Pelane hamdu. Pelane. Walillahil hamdu. Ya pelane. Nek cepet walillahil hamdu. Lah saking anehnya mungkin ada ulama yang membolehkan walillahil hamdu. Karena mau dicari mantan angel hamd, padahal yang benar hamdu. Itu dari firqu seperti itu. Amel lagi gue sepuluh baik gue maka hati-hati. Bil
Bil Qisti itu baca Bil Qisto. Gitu. Bil Qisto. Kalau sulit ada diperbolehkan. Beliau atau bagi soliciting memperbolehkan Bil Qisto. Angel Bil Qisto boleh. Tapi yang bisa Bil Qisto. Top Bil Qisto. Kof yang muncul, kof baca apa huruf is, maka bunyinya istilah mengangkat Bil Qisto muncul. Angel makhraj muncul ini, makanya ketika baca Quran nyuwun sewu, ketika baca Quran, ketika harakat fathah itu harus buka. Kullu harakatin yang jamu kita harus safata ini tidak berlebihan. Nalikane mengucapkan harakat fathah maka bukalah a. Maka misalnya murotal Quran atau qori itu harus benar rasa. Misalnya salah tulis, salah cuma kopi. Terlalu ngalim. Iya. Jadi salahnya kopi. Jadi gue terus harus bunyi a. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Jadi jadi kok banget. Terlalu ngalim. Mantap betul. Tapi naburi tadi salah ya. Nah gitu kan. Itu sama terus domah harus muncul kullu hakatin jam dalam bima musyarakah ini dan mungkin ya nalikan mengucapkan huruf domah maka kumpullah dua bibir Muhammadur Rasul. Maka jangan kadang-kadang kami mengucapkan kalau ada adzan biasanya asyhadu anna Muhammad padahal enggak salah. Wis ngaji gori ajib tadi mumat sampean orang rasa salah. Ya ilmu. Terus mereka so kullu harkatin yang jamu bisa disapati sufla meninggal dari dia. Dari kata apa bibir yang bawah diangkat ke bawah apa di taruh ke bawah i maka bunyinya di Bismillahirrahmanirrahim bukan nirrohim. Sama Hem. syaitan dirojim. Nah ini rata-rata kadang-kadang dengarkan aja. Qori, nyuwun sewu. Qori itu biasanya gini. Bunyi bismillah itu kalau nggak keras saking mantap ya. Bismillah. Tahu lu? Tahu lu itu. Nggak keras lagi ya. Bismillah. Padahal bismillah ikut apa ya? Bismillah saking alonnya mau apa ya? Tapi itu salah cuma kopi. Ya maklum lah. Nah ini itu ya, jadi hamd itu ya. Maka kalau huruf terakhir tasdid harus ditekan bacanya. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab itu bukan watab salah watab itu semua acur ya. Nah, tampilan ringan. Bentuk bacaan Al-Quran yang Gori sudah paham ya? Nanti saya share di grup ya, Pak Kiai Anwar ya. Mereka dipelajari dan dipelajari. Nanti ada ketika tadarus mereka nggak laku, nggak ragu-ragu. Oh ini mau Islam. Nasi kelalen munculnya angel kayak Pak Kiai. Dimarahin ya, jangan dimarahin. Pak Kiai marahin ya. Sambil pakai kami. Tingkatan baca Quran itu ada 4, ada tartil, tahqiq, tadwir, tahdid. Paham ibu nggih? Hah? Sudah paham belum? Nek tartil baca Quran ngerti maknane. Makhluk kok keton. Orang butuh. Orang biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi makhluknya kok tahu artinya. Makna yang dikandungnya paham di tingkatan orang baca Quran tartil. Kalau kali dengan tadi di sisi itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kita dulu, jangan kayak harus Fatihah ya oke harus Fatihah. Bisa arti ini, tapi bagus Fatihah. Jangan sampai salah, Fatihah salah, sholatnya salah. Masalah diterima orang ini salah sholatnya. Jangan kira-kira sholatnya diterima.
Diterima. Sholat kita diterima. Jangan khawatir ya. Karena apa? Karena sholat kita itu ditutup dengan bacaan sholawat, ya toh? Maka ketika sholat kok ditutup dengan baca sholawat, sholat ini diterima. Jangan Fatihah itu ada kalian kan? Hebatnya kembali kalian. Terus kemudian cara membaca tahqiq. Tahqiq itu baca Quran yang makhraj sifat jelas. Contoh, kalau di Kudus, kalau di dokumen pakai sholat itu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hurufnya jelas kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika mengajarkan kepada anak di sekolah-sekolah, metodenya ini harus tahqiq. A, ini A, manga, A, kasro, I, doma, U, harus begitu. Mayyasha'illah, harus hurufnya jelas. Hati-hati kalau bisa menyesin. Pak, saya maaf ya misalnya. Ada Pak, saya bunyi roh nggak bisa Pak. Padahal saya guru Quran. Nah, terus bagaimana? Jangan malu-malu, pinjam orang yang pintar. Santri nih, jaga sih kok, misalnya. Nah, yang pintar guru kayak gitu. Ini ya, kamu kayak gini. Nah, aku jadi ketika aku dia, saya contohkan Pak Guru aja ya. Kira kayak gitu. Boleh. Ya, umpamanya roh, maaf ya, cedera memang asalnya itu nggak apa-apa. Boleh. Tetap fasih, cuma karena darurat. Cuma kadang-kadang yang saya roh untuk anak-anak biasa takdir aja. Roh jangan sampai dibuat lo. Nggak usah roh, enggak. Lo. Cek jalan nggak usah. Ya. Roh. Al-Qur'an roh istilah. Nah. Nah, terus kemudian tadi takdir ini digunakan oleh seorang yang baca Quran secara murotal atau imam masjid, imam mushola, jenengan imam kiai, metode ini bacanya tadwir. Tadwir itu biasa, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kira-kira ayat ada mantap jamaah ya. Imam Duhur ya. Ini maksudnya, jadi kalau murotal itu yang tidak berlaku yang dilombakan murotal, ini lagunya modelnya ini, model tadwir. Jadi sedang enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Murotal ini tadwir. Nah, tahdir ini bagi orang yang hafal Quran. Cepat. Dan yang jenengan kan hafid ya. Tahdir itu bacanya cepat. Bukan berarti salah orang baca Quran yang cepat itu kayak hafid cepat, jangan disalahkan. Karena tingkatan untuk bacanya ini tahdir. Baca Fatihah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tapi harokat terakhir harus dibaca. Kalau tidak salah. Kalau jenengan tidak bernafas ketika banter salah jenengan pada BKS Sakta. Misalnya jenengan baca Fatihah sholat sendiri. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salah. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asmalah ya. Iya, kenapa? Ini yang namanya benar kalau jangan tidak. Kalau memang jangan mau dirampungkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu angkatnya dibaca semua. Hati-hati. Kalau tidak udah bismillahirrahmanirrahim. Salah gitu ya. Salah. Saya itu kalau tarawih, gue 2 menit, 20 menit rampung saya. Cokotnya pola udah macam doain amin Allah Akbar. Karena makanya jamaah saya itu anak-anak muda. Orang anak sih berapa nih? Wah, coros banget. Sholat isya sampai sholat tarawih rampung 20 menit kak. Oke, gue khusyuk orang masa apa? Pak, kalau apa khusyuk? Aku orang pakai khusyuk. Gue tumaninnya topnya orang mikir apa? Mana jenengan jamaah kiai ini tarawih jajan. Alhamdulillah yakin dengan kesuk. Orang khusyuk. Nah, saya sering ditanya, Pak, kalau taruh cepat telepon. Saya benar, nek sholatnya taruh cepat Pak, ganjarannya cepat. Nek sholatnya suwe, ganjarannya kok kayak ini namanya si cepat, rampung. Gak saya mau ngabur. Ini, jadi kayak gitu caranya metode takbir cepatnya gitu. Jadi, hafid Al-Quran nggak salah. Jadi kepada Bismillahirrahmanirrahim misalnya, Alif Lam Mim, dan kami menyebutkan nama itu harus sama. Jangan sungguh. Oh benar. Cuma memang banyak huruf-huruf atau bacaan yang terlebih-lebih. Yang tadinya panjang pendek. Sebabnya apa? Mereka menjaga agar jangan sampai tidak hafal. Oke? Jadi tartil itu tahu maknanya. Tahqiq itu yang diajarkan di majelis-majelis atau di sekolah. Tadbir ada imam-imam musola atau masjid, tahdir bagi hafid. Hafidoh. Iya, hafid. Nah, kita itu sebetulnya hafidoh. Jangan kepengen hafid. Tak marahin. Iya. Jadi saya pernah baca di kitab Al-Quran ini. Jadi anak kita ya jadi kita mau dari ini mau berduaan ya. Dari ini mau berduaan. Jadi nek jenengan maos ida zulzilatil ardu zilzalaha ping pindho khatam Quran sampean. Apel tuh. Aduh gue oke. Jadi jenengan marit kalau bisa sombong. Dia Pak Guru nembe khatam Quran sabudina nembe anjos banget. Padahal yang dibaca ida zul. Nek maca pisan berarti separuh dari Al-Quran. Galileo beban tadi coba. Ya. Lah nek baca surat Al-Kafirun nek 4 kalau sudah 4 kali khatam Quran. Surat yang tapi bahaya jenengan orang rambut babi tok. Ada ikhlas people misalnya diri sampai jadi berarti maka kalau jenengan sudah biasa kayak begini berarti saya berhadapan dengan orang yang hafid dan hafid. Tapi hati-hati itu hanya idazul. Tapi horibe, hati-hati. Nah, terus kemudian ini syarat berguru Al-Quran, syaratnya. Nah, 1 bermusyafahah, berhadapan-hadapan. 1 guru membaca, murid menirukan bacaan guru. Itu kayak gini. Ya ini Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akamnya syukur banget. Soal sepi itu kata-kata. Sebab apa nih bacaannya? Ini musyafah. Boleh. Yang kedua, guru membaca, murid mendengarkan bacaan guru. Saya baca Quran 30 juz, jangan guru mau natok kata Quran. Boleh dibeli wedus boleh. Tapi jangan bodoh-bodoh. Karena si macan nyontok sih. Jangan bukan dong. Dia kayak semakan Quran. Jadi jangan kalau semakan Quran, kau menghadap sama hafidnya, jangan baru terus begini. Jangan itu sama sudah ngaji Quran dan bersandarkan beliau. Mungkin anak ataman tadi semakan Quran di 3 waktu kan udah ngatur begitu. Apa lagi sih? Memang mau baca Quran itu pedes. Kalau nggak siap memang pedes. Suruh waktu itu cepat telepon. Nah ini cara. Terus kemudian ketika murid membaca, guru mendengarkan bacaannya. Nah kayak pena, guru zaman sekarang ya gitu. Jadi kalau mengajarkan murid, guru harus ada komentar. Baca. Dari guru komentar, baca. Nah salah ya dibenarkan.
Ketika salah betul kan? Baca. Jadi yang kesel muridnya, tapi apa? Muridnya cerdas. Maka lembaga itu kalau pengen hebat, kualitasnya top, muridnya akeh, sering baca Quran lembaga itu. Tenang ini, pengen suki, mumet sampean baca Quran. Kok esi mumetnya baca terus. Tenang, iya. Kenapa? Nyuwun sewu. Sekarang yang namanya kalau saya cermati saya kan dikaulah. Jadi yang namanya anak zaman sekarang ke depan sekolah itu tidak akan bahasa makin lama akan makin berkurang ini. Kenapa? Karena rata-rata wanita itu kalau melahirkan cuma satu kali. Jadi apa generasi orang mana? Mulanya naik mana tuh? Sina ke sisa. Jadi sekolahnya apa? Gimana? Sekarang sudah mulai populasi manusia menurun. Gimana? Mau saya kalau bimbingan perkawinan, Mbak, saya bukan dari pemerintah PKB, enggak, Mbak. Kamu kalau anak 1, 2, 10 berapa Pak? Siap. Itu, jangan hanya 1. Pasti kita berpikir 10 kok biayanya kepiye Pak? Ya toh? Ini berarti kalau manusia sudah kayak begitu, berarti sukudon Pak Gusti. Itu mau. Orang sing akeh. 10, 15. Jadi lembaganya akeh kok. Nah sekarang kebanyakan sekolah yang pada gunung-gunung kan? Karena apa? Populasi manusia bukan sekolahnya. Populasi manusia menurun. Oh, jauh tiba-tiba sana carikan. Enggak ada sekarang. Ada bahkan saya tanya bimbingan perkara saya tanya. Yang namanya orang menikah. Kamu siapa yang punya anak? Pak, nanti dulu lah Pak jawabannya. Pak nanti dulu, kamu nggak pengen punya anak? Enggak Pak, nanti dulu ketika sudah sukses Pak. Saya tanya, apa tak sukses itu ukurannya mana? Yang apa-apa duit Pak Pralangan dan bagus apa-apa duit motor, duit mobil, duit tetap kasih kurang. Ya toh? Maka ketika dosa itu masuk, dosa itu masuk. Kayak karena Anda menggantungkan sesuatu yang tidak diridhoi. Mana kamu? Lihat orang terus nanti dong. Dia Pak, siap. Itulah. Masih kasih promosi, lanjut. Rahasia. Nah, Perempuannya rahasia. Iya, mesti. Waktu gak mikir aja mikir, tenang nih. Oke ya. Nah, dia macam sedikit, tapi betul itu. Murid sekarang murid TPQ, murid madrasah diniyah, murid MTS itu misalnya atau madrasah itu tidak akan banyak muridnya. Next dari SCJ, dari MT tidak banyak muridnya. TK. Oh sekarang maaf ya saya punya lembaga itu yang dulu itu masya Allah muridnya sampai 300. Sekarang berkurang. Meskipun berkurangnya tidak banyak tapi berkurang. Wah populasinya dia. Bukan banyak sekolahnya. Sekolah banyak si mana orangnya. Wah. Nah, bacaan Al-Quran yang masuk ke Indonesia adalah umumnya mengikuti bacaan Imam Hafiz, muridnya Imam Asim. Sebagai kata dalam Al-Quran ada yang dibaca berlainan namun tetap mutawatir sampai Rasulullah. Jadi horib ini mutawatir. Ilmu qiraah itu ada 7. Bukan ya. Nah, bacaan Mafatihis Suwar. Cara membaca Mafatihis Suwar itu ada 4. Bacalah huruf aslinya. Mafatihis Suwar itu alif lam mim ain sin qaf gitu ya. Caranya begitu. Jadi yang disitu oleh Pak Kepala. Jadi misalnya alif lam mim ya, bacalah huruf aslinya. Alif lam mim. Coba dengan kaf ha ya ain shad baca. 1 2 3 ambil nafas sih. Baca nek nasa beramal. Nek nasa dengan bernafas salah. Hari ini mana? Tuh, ambil nafas. Kaf ha ya ain shad. Yang panjang kaf ha ya ain shad. 1 2 3. Panjang dari 4 lazim mustaqil tadi itu ada 6. Aku sih ngitung sampai ada 3 digit ya. Kecuali nanti atau gini apa ini 2 ya. Yuk coba ambil dulu. 1 2 3.
Panjangnya sesuai panjang masing-masing, tidak boleh putus-putus. Wah, gitu mau burung rambut disod. Oh. Tak warai caranya. Kita warai. Jadi nek baca Quran, kalau memang nafasnya sedikit itu sering ambil nafas. Kadang-kadang ada anak yang nafasnya pendek, sering suruh ambil nafas dulu baca. Nah, ketika jenengan mau baca Quran, bicara gini, kayak korek kie, tak warai sampai. Jadi ambil nafas dulu. Sudah, tahan sebentar. Jangan yang kamera. Ya, jadi ambil nafas. Kaf ya ain shod. Silakan, boleh sampean. Bisa lah. Yo, 1, 2, 3 coba. Ambil nafas. Sama dengan rasa sok. Kenapa sih kalau sing itu kalau diboros? Nah, udah ya, begitu caranya. Alif lam ya, alif lam, bacalah huruf as. Jangan sampai tadi alama, masaku. Terus tanda baca. Tanda baca itu ada waqaf lazim, mim kecil itu jangan berhenti. Oke. Setiap mim kecil dibaca berhenti. Ya, ini holiday rumah pemainnya aku baca terlampung akan jam dulu. Tenang, itu hulunya belum sama. Tapi ya apa-apa, ambil mana, ganti-gantinan. Cinta mau. Mim kecil, tanda waqaf wajib berhenti. Nek ora piye dosa. Baik. Kecuali hafid Quran. Terus mu'anaqah titik 3 berhenti salah satunya, pilih mau berhenti di pertama atau mau di titik kedua. Jangan berhenti di 2 titik, salah. Kenapa? Karena akan membedakan makna. Terus to, qaf lam, qaf wajib sebaiknya berhenti. Umpamanya terus suri ora Pak? Boleh. Ya, sebaiknya berhenti. Tanda wasol, setelah qaf lam alif jasad sebaiknya dibaca. Terus umpamanya berhenti boleh enggak Pak? Boleh. Nah, ini hanya peringatan saja, perhatian. Tidak dibenarkan motif atau meniru penyusunan buku. Nah, itu dibaca daerah. Demikian untuk materi gharib dan muskilat sebagaimana tadi sudah saya contohkan. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ini sampai jam berapa, Gus? Bebas. Apa yang tersampaikan bebas. Ayo, monggo, ada yang perhatian. Cara ini mau tanya tadi. Oh enggak, iya, benar. Saya ingin bertanya, Ibu terkait shod. Ya. Izin bertanya terkait huruf shod itu dalam penulisan kadang-kadang di tulisan Latin itu ada termasuk huruf kolkolah atau tidak. Shod kadang-kadang kan ada yang mantul gitu loh. Jadi yang benar itu seperti apa? Terima kasih. Kalau shod itu mantul, tulisannya huruf aslinya ya. Itu shod. Dan terakhirnya ada shod. Oke, yang dimaksud gitu? Iya. Jadi bukan shod. Kalau jangan baca shod, berarti jangan belum paham bacaan qalqalah. Itu shod. Gitu. Nah, kof ya enggak kof. Ada yang oke? Terus yang do. Do. Kalau do sukun, ini kalau do sukun bukan huruf qalqalah, maka bacanya harus ditekan. Misalnya fil aun. Nah, lidahnya menempel pada tiga atas, tidak atau kanan. Fil aun. Nah, maka kalau sampai aun, oh jebol, salah. Berarti
Ketika sukun atau disukunkan dimatikan, tidak boleh mantul atau kotor. Oke? Terus apa lagi? Cukup ya? Mau tidak? Apa semua hamzah tanwin fathah dibaca panjang? Iya, semuanya kecuali tomatan kasoran. Iya, kecuali tamar buto. Tahu misalnya kasih rotan, jangan sampai biasa kasih rotan, jangan kasih roh, ya. Hanya kalau hamzah tanwin pasti. Bu. Terima kasih. Ini berkenaan dengan HP, Pak. Etika untuk membaca yang Quran pakai HP, bukan yang pakai mushaf, itu seperti apa? Karena sudah apa ya? Katakan sudah di HP kan sudah macam-macam. Sementara ada Al-Qur'annya di dalam. Jadi etika yang lebih baik seperti apa? Yang kedua, termasuk yang setoran hafalan atau setoran yang online. Iya. Terima kasih. Ya. Oke, baca lagi ini. Ayo gini, siapa? Hukum. Gini, saya itu pernah dalam di posket itu pernah posket itu di Kementerian Posket ya di Kementerian Agama. Saya pernah menyambut posket, pernah menyampaikan di tulisan saya. Tapi tak ini. Jadi gini, kalau HP ini kan ada aplikasi Quran ya. Ini saya umpamanya salah di katakan ini salah ya, tenang ya. Saya gini, HP ini yang menguasai siapa? Menguasai HP jenengan kan? Iya. Ketika masuk aplikasi, di situ aplikasinya kan tidak berwujud, maaf ya, hal-hal yang jorok, kan hanya sebuah tanda-tanda tokan ya. Sekarang jenengan memasukkan aplikasi Quran. Ketika jenengan tidak membuka Al-Quran, maka statusnya HP atau Al-Quran, atau di sini bukan Quran, hanya aplikasi dan belum berwujud tulisan-tulisan Al-Quran. Tapi kalau panjenengan sudah membuka Al-Quran, maka HP ini adalah Al-Quran. Maka status orang yang sudah buka Quran harus suci dari atas besar dan atas kecil. Nah, saya ini di sini ada, saya buka. Ketika saya buka, cekrek buka Quran, berarti saya sedang membuka Al atau pegang Al, maka jenengan tidak boleh harus suci, karena sudah di situ Al. Nah, ketika dimatikan, tetap matikan, maka statusnya HP lagi. Kayak gitu. Contoh lagi, contohnya gini. Jenengan buka Quran, ada niatan nggak? Ada niatan nggak ketika buka Quran? Niat buka Al-Quran. Nah, sekarang gini. Jenengan nulis Bismillahirrahmanirrahim di meja ini dengan niat nulis Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Jenengan kemudian dalam kondisi tidak suci, jenengan pegang mejanya ini dengan dosa. Ini dan jenengan nulis dari papan tulis, nulis Quran, dan jangan kondisi maaf ya, kok batal. Dibikin. Waktu di padang, Pak, nunggu Quran mesti kalian batal. Ibu mentutan sih. Nah ini gini, terus saya baca, ada qiraat itu ada menerjemahkan banyak atau ada salahnya. Saya baca, kalau ini ya, kalau kondisinya dengan jadi seorang pengajar fi maqami ta'lim, meskipun dengan dalam kondisi menstruasi boleh mengajarkan Quran, tapi jangan pegang boleh. Misalnya contoh, jenengan ajarkan anak-anak belum bisa baca Fatihah misalnya, ayo Bismillah, padahal jenengan kondisinya lagi menstruasi. Itu di sana saya baca tadi malam boleh, nggak apa-apa. Alasannya fi maqami ta'lim, dalam dunia pendidikan boleh. Tapi bagusnya ya jangan. Tapi ada yang tidak memperbolehkan, misalnya hanya cuma kumik-kumik tok. Bismillah ya, dia orang berikan. Tapi ketika tadarus, nah kalau tadarus jangan. Kalau sudah tadarus itu bukan fi maqami ta'lim. Kalau tadarus Quran itu sudah pada proses amaliyah, maka harus suci sampai ya. Jadi tentang HP itu nah terus kemudian yang tadi tadarus online ya. Ya kalau yang jenengan tadarus online kan jenengan berarti lagi tadarus, bukan bukan ada yang penyimak. Yang baik itu ketika tadarus simak-simakan. Itu yang bagus.
Makanya dengan 1 tahun khatam Quran berapa kali? Guru Quran 1 tahun khatam 1 kali. Itu saja estafet di bulan Ramadan. Estafet nih. Jus 3. Khatam itu. Rugi guru Quran harus punya target. Maka yang namanya guru Quran ini saya sampaikan. Setidak-tidaknya guru Quran, makanya yang namanya guru TPQ Jakti malah sektor. Syaratnya guru TPQ kudu beres Quran. 1 hari berapa? Setengah juz. 1 hari mulanya sampai untung orang jadi guru TPQ. Kenapa? Karena di situ ini dia dari Quran berarti lanyah dia nanti. Makanya jangan sampai 1 hari 1 ayat Islam. Itu boleh. Saking belakang-belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Wah, terus kayak semuanya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallah. Kue lebih apik dibanding maca sebulan 3 juz. Istiqomah. Dan ini sebenarnya yang paling bagus 1 hari 1 ayat lebih top dibanding 1 minggu 3 ayat. Ini jangan pilih sesuatu aja orang. Apa sih terakhiran? Nasi terakhiran dengan ganjaran kurang. Iya, kalau jangan kurang, pol. Siapa sih? Lah Pak, aku orang kober Pak, muridnya akeh, sibuk, anaknya akeh. Dia kadang-kadang yang namanya guru kurang aktif dalam mengajar. Karena perkara di rumah itu kadang-kadang anak jadi kami kita. Kenapa nggak ngajar? Sibuk nama. Atau kenapa anaknya rekomendasi dari anak siapa? Karena anak menjadi kami kita berangkat. Nah, karena Quran ketika jenengan deres Pak, saya sibuk sekali Pak. Wis elek-elek kamu Pak itu. Elek-elek bisa. Jenengan di rumah ada Quran kan jenengan? Ada. Nah, jenengan ke elek-elek kamu ya. Tapi yang beri pahala tanpa buka Quran tutup. Buka Quran bagus sapi. Buka Quran tutup. Yang harus sampai ke meja di guru kayak itu apa? Kenapa? Kok buka tutupan? Karena jenengan ketika buka Quran, saya jenengan akan melihat meskipun 2-3 huruf. Huruf A apa? Sebenarnya dia kenapa? Ini riwayatnya siapa? Riwayatnya Ikrimah putranya Abu Lahab Abu Jahal. Ketika Ikrimah buka Quran semakut, ini jangan beda kan? Buka Quran malah senang. Tapi sebenarnya Ikrimah enggak buka Quran, begitu dibuka semakut dia. Kenapa? Enggak kuat dengan mujizatnya Al-Quran. Oh sekarang setan baca Quran demi baca kok. Jangan dipikir. Sakti setan sekarang. Ayo gitu ya. Monggo, yang lain tadi siapa? Soalnya monggo. Dengan saya Pak Yai, mohon penjelasanipun untuk surat Fatihah pada ayat Malik Yaumiddin. Makanya panjang dibaca maktubin. Sementara di surat An-Nas itu dibaca pendek Malikin Nas. Nah, kalau saya sendiri dulu pernah jamaah di daerah Jepara, pas itu adalah acara nyari-nyari manten itu ada saya jamaah di situ. Mic-nya yang pakai itu dibaca pendek kayaknya. Yang Fatihah mungkin. Itu mungkin Husnul Golong mungkin punya imam riwayat Quran lain begitu. Atau mungkin dari segi ilmu Quran bisa dibaca pendek seperti di surat An-Nas atau terus satu lagi kalau di madrasah saya ngajar ada anak yang melafalkan huruf sin, shin dan shad itu tidak bisa bedakan. Sulit banget mungkin kalau lidahnya melahan apa gitu, cerong gitu. Itu perlu dipaksakan harus bisa atau semampunya. Oke, ajang jamu ini kayak ini urusan kayak si Hafid kan? Mana si Hafid? Jadi gini. Ya, ini ya. Kalau yang di saya buka tadi malam. Ya saya bapak ini, tapi nggak saya buka lah. Jadi saya buka Malik Yaumiddin sama Malik Yaumiddin, gitu ya. Itu beda imam saja. Kalau Malik Yaumiddin Imam Hafaz, tapi kalau Malik Yaumiddin itu Imam Aman. Iya. Tapi jenengan tidak boleh baca pendek.
Kalau jenengan berani baca pendek, belajarlah dengan Imam Amir itu. Kan di komen, aku orang ngerti. Atau pada hafidnya qiraah sab'ah. Mana boleh. Saya kepengen mari itu di pendek. Biasanya nak kiai kalau misalkan Al-Quran ada burung-burung kok gitu. Nah, terus kemudian mari kinas ya. Nah ini kaitannya marikannya ada kaitannya dengan makna. Kalau malik yaumiddin artinya apa? Yang berarti hari kiamat. Kalau malikinas sebenarnya ada kalimat malikinas, ilahinas, terus apa? Malik apa? Kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Ini beda sudah. Ada Rabbi, ada ilahi, ada malik. Maka malikinas ini dibaca pendek karena memang faktor artinya adalah kepada manusia, raja daripada manusia. Maka anak malikul muluk, sayalah raja daripada raja. Gitu ya. Saya nggak berani menerangkan sampai jauh tentang qiraah sab'ah, aku untuk hafid. Saya hafidnya surat Idazun. Terus kemudian tentang huruf sin. Jenengan itu boleh mempraktekkan. Itu tidak sulit huruf sin. Misalnya sa, meringi, sa, kecuali nuwun sewu tidak ada giginya. Angel. Sa, tipis, sa. Sa itu kalau diucapkan itu udaranya ke bawah. Itu. Kalau ke depan berarti sa. Jangan gini, sa, pengisor, sa. Tapi sama ada salah. Nah, sin itu shin, sha. Shin itu ibaratnya bahasa Jawanya grafik syah. Lah karena anakku sulit sekali, tetap yang namanya guru tetap memberikan contoh yang benar. Jangan ikuti anak. Shin-nya baik, itu bisa. Caranya bagaimana? Mencari makhraj. Huruf yang akan dibaca disukun. Contoh huruf sin. Sin besar ya. As tambahi hamzah. As. Nanti ketemu. Bayar, ab, be, taya, ab, oke, amas, itu caranya. Soja, aus, muncul. Kalau muncul ya sekecil mungkin lubangnya. Aus, as, itu cara mencari dari huruf hamzah diharokati, terus huruf yang akan dibaca disukun, ketemu. Oke? Ya, ada lagi. Ya, mau ke anggota. Nggak boleh anggota jabatan, mau abang masuk ya. Ya, saya ini sekarang marak atau gimana ya, itu untuk mahor itu dulu. Kadang-kadang sekarang yang dalam internet itu sekarang mahar yang aladi misalnya dan seperti itu menyalahi aturan mahar itu dulu atau tidak, misalkan tanpa tiada kata itu. Kadang-kadang kan di pengajian atau di sekolah kadang-kadang kan berbeda. Kemudian ada juga marak sekarang yang dal atau itu yang namus itu kan kelihatan seperti itu. Nah itu menyalahi atau tidak. Kemudian yang tak yang terlalu desis kadang-kadang juga menjadi sak dan apa seperti itu. Mohon ya itu ya, jadi ada tiga pertanyaan. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Yang tadi kaitannya tentang huruf da, didu, gitu ya. Ini kaitannya dialek, kalau bahasa di Jawa Barat pasti punya gitu. Dari didu. Anak kiainya juga bunyi da. Maka ketika dia musyafahah dibenarkan. Tapi kalau kita mengajarkan, misalnya kok bunyi da, kok tidak sepaham dengan kita, maka kita harus husnudonnya dia punya guru. Tapi kalau panjenengan jadi seorang nyusew, jadi seorang guru kok mengajarkan kepada anak, maka punyanya ya al-ladibli. Ya. Saya pernah menguji anak santri kayak gitu, bunyinya koda, al-ladina. Kamu orang mana? Saya orang Banyuwangi. Saya turunkan di sini. Coba lidahnya turunkan, dah, turunkan lagi, dah, lagi, dah, turun, dah, lagi, dah, bisa. Sebetulnya bisa mereka, cuma
biasa dibalik lagi. Iya, dibalik lagi. Itu makanya kalau ada misalnya punya murid kayak begitu telaten itu, turunkan lidahnya. Gitu. Nah, terus ini kaitannya kalau makhluk isim atau huruf itu musyafahah, Pak. Jadi jenengan umpamanya ada, saya punya teman sampai sekarang masih kayak begitu. Jadi sudah saya betulkan, dan dia bisa bunyi ta ya ta, harusnya jangan keterlaluan, biasa saja ta, lagi ta, sudah gini aja ta, nggak usah seolah-olah nggak ada harusnya ta, bisa ya. Tapi ketika bunyi dia bunyinya cam, wah itu ya, tabat, enggak mana tabat. Tapi kalau memang hasil musyafahahnya, gurunya kok begitu, ikuti. Karena Quran tadi saya sampaikan, musyafahah adalah kunci utama ketika berguru Al-Quran. Jadi jangan sampai merubah. Maka dulu ini ya, qiraat itu dulu pernah nyodel, tidak lama. Sekarang kan ada qiraat jilid 5 ya, ada jilid 6, ada jilid 4. Dulu qiraat ada yang terkenal gini, MT-nya terlalu. Itu ada, saya sampaikan nggak apa-apa di sini. Misalnya gini, di qiraat kalau di Jampungan sangat tahu. Jadi gini, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada gitu. Nah sekarang karena sudah itu kelihatannya ulama-ulama kulo nggak mungkin yang ngajarin itu, maka tidak diikuti, jangan ikuti itu, karena agak benar. Urus ba itu jangan bunyi ba salah, yang bagian yang benar kan ba itu bibirnya jangan sampai katuk, kayak gini nggak boleh, harus tipis sekali. Ibaratnya kertas dimasukkan ke bisa. Jadi bunyinya lama gitu. Amin. Ro tidak boleh bunyi ro. Bunyi apa? Amin kan? Nah, maka qiraati atau yang sekali itu yang kami lakukan biasa ya. Tahqiq itu tadi tahqiq. Jadi bunyinya da, ra, kalau da turun da. Kalau sa, saya tanya, dengan sama siapa? Sama ini. Oke, cukup. Karena khusnudon. Maka ketika jangan misalnya tadarus Quran sama teman, itu harus kuncinya satu, khusnudon, bahwa dia punya guru. Jangan sampai menyalahkan. Misalnya anggap ustaz lah, misalnya Pak Anwar menyalahkan Pak Hadi, oh jangan sembarangan, dia punya guru, misalnya gitu. Kalau menyalahkan terus berarti menyalahkan gurunya. Jadi Quran itu harus berusaha, faham. Ketika dia mengucapkan sa, itu gurunya sampai sa. Mulai di alifnya memang enggak aneh karena sudah punya takutnya sa kayak gitu gitu kan karena padahal gitu kalau sedikit. Maka tapi ketika jenengan mengajarkan ya sesuai dengan makhluk jenengan, maka orang yang baik ketika mengajarkan Quran itu pede, jangan mikir salah, yakin gue dalam Quran atau gitu maca Quran kok jenengan ragu, salah nih. Baca Quran jangan sudah holimnya sudah, tajwidnya oke. Baca Quran kudu yakin, bener. Umpamanya kalau disalah nawong ya orang apa diterima aja. Nyoba lagi, sana kayak gini aja. Harus ahli Quran. Ya oke siap. Maka yang dimaksud dengan tadarus Quran itu dalam rangka mencari sahadatnya. Misalnya saya tadarus dengan Pak Anwar, dia punya guru. Maka ketika saya baca Quran di semak, berarti saya disemak oleh gurunya beliau. Itu caranya. Jadi yang namanya cara baca majelis tadarus Quran. Tapi kalau nyuwun sewu, misalnya panjenengan dengan menggunakan HP, garis derek kan jenengan tidak ada yang nyimak ya, hanya sendiri. Maka jenengan yakin bahwa bacaan jenengan benar. Tapi kalau jenengan sudah ngaji gharib muskilan, kalau yang garis derek tapi tidak sesuai ini salah tuh. Untuk benar kayak begitu kan. Baca ya baca reha. Latak mana ya latak mana Pak, orang mungkin saya mengajarkan latak mana misalnya salah hanya satu hari kayak gini toh ya madan suwe aku tak ingat terus, maka saya sampaikan gak apa-apa mendengar karena sudah mahir untuk Quran dan hadis. Jadi gitu ya, latak mana ya Pak, saya memang sulit Pak, tapi saya maksud Pak latak mana maksud Pak, ini umumnya udah muang enak Pak. Misalnya Pak Kiai ame muang enak Pak. Misalnya itu nggak apa-apa. Yang penting yakinnya itu, oke? Moga masih ada waktunya tinggal selesai. Cukup? Enggak? Iya. Masalahnya gini. Terima kasih. Ini tidak di Holy Muskila tapi di Tajwid ini untuk
yang membaca mad, kita pernah membaca ada, kalau yang selama ini kita pahami kan mad dibagi menjadi dua, ada mad asli dan mad faring. Nah ini kebetulan ada yang apa namanya di buku itu semua yang mad yang dibaca dua harokat itu menjadi mad asli. Itu gimana ya? Oke, kalau dulu saya ngaji dengan kan mad asli yang mad tobini gitu. Tapi kalau yang selain itu nanti masuknya ke mad faring. Oke, makasih. Jadi gini, kalau masalah mad memang ada dua, mad apa? Mad tobini dan mad faring. Maka cuma di mad faring itu ada kaidahnya yang merubah kata-kata itu. Misalnya, jadi mad badal, sebab mad badal itu pengganti daripada fathah, ya kan? Jadi mad badal yang tadinya harokat hamzah berdiri, tandanya gitu. Dan itu boleh nggak Pak? Misalnya karena ada nilai tertentu, kalau fathah berdiri, ya maaf, kasroh berdiri, ya itu hamzah ya Pak. Hamzah berdiri apa? Setiap a yang dibaca panjang dan i yang dibaca panjang namanya mad badal. Jadi hanya itu toh. Yang lain ketika ketemu ini nggak bisa dikatakan mad badal, tetap mad toh. Jadi ketika di mad faring itu ada kekhususan nama karena perubahan daripada harokat yang ada. Nah, misalnya contoh nida tadi, nida itu kalau dirinci ada beberapa bacaan. Nida bisa mad wajib mutasil, ya. Nida horimnya aneh bisa mato ini, ya. Nah, tapi kan di situ hanya khusus kaitannya masalah hamzah, maka jadi mad wajib. Jadi mato ini misalnya dengan itu nih namanya patok ini, boleh nggak apa-apa? Boleh, cuma dalam kategori bacaan ini bagian dari mad faring. Ayat ini Rasulan kan kudune matopini Rasulah, itu matopini karena apa? Panjangnya dua harokat. Tapi karena fathah diikuti alif dibaca wakof, maka menjadi mad iwad sehingga bacanya dua harokat. Jadi ketentuan bacaannya mad wajib itu apa? Mad alif apa? Mad